Pemirsa CNBC Indonesia Anda kembali menyaksikan Green Economy Forum 2024 yang mengambil tema Green Economy to Support National Growth Amidst Global Uncertainties. Kita telah sampai di penghujung acara pemirsa dan kita akan segera memulai diskusi kita yang terakhir, yang ketiga, dan izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita terakhir pada kesempatan kali ini. Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Pak Hendra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, terima kasih CNBC udah mengundang kami untuk memandu sesi yang tidak kalah menarik ya dari 3 sesi yang dibawakan dalam acara CNBC Green Economy Forum. Kali ini sesi akan membahas isu yang mungkin kalau di list down ya, isu-isu terkait dekarbonisasi yang paling menarik, yang paling menantang, yang paling menjadi hot news adalah dekarbonisasi di sektor oil and gas dan mining. Dan kita tahu sektor ini merupakan frontline dari upaya kita untuk menuju target net zero emission. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah menargetkan tahun 2060 untuk mencapai net zero emission atau lebih awal. Nah, di sesi ini sangat menarik, kita akan kehadiran 3 pemateri yang nanti akan membawakan berbagai topik yang sangat relevan yang tentu menjadi newsworthy-nya sangat bagus ya, sangat menarik. Antara lain kita bahas mengenai teknologi, peran CCS ya untuk sebagai salah satu game changer dalam menuju target net zero emission. Kemudian juga akan dibahas mengenai dinamika geopolitik ya. Geopolitik ini sangat menentukan yang berpengaruh terhadap permintaan dan supply dan harga tentu saja. Dan juga akan membahas berbagai hal terkait bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam regulasi dan memastikan bahwa target pencapaian net zero emission ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, kali ini kita akan 3 pemateri, 3 speaker, 3 panelis yang sangat kompeten yang akan hadir pada siang ini. Saya panggilkan untuk kita tepuk tangan buat Bapak Jody Mahardi. Beliau Deputi Bidang Kedaulatan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan juga sekaligus oleh Dewan Pengarah dari Indonesia International CCS Forum. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Pak Jody Mahardi. Oke, yang kedua tadi dari regulator, sekarang dari pelaku usaha, Bapak Roy Arman Arfandi. Beliau Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk yang sering disebut sebagai Harinta Nikel. Kita tepuk tangan Pak Roy. Kabar Pak Roy? Oke, pembicara ketiga dari sektor oil and gas, Bapak Danif Utoyo Danu Saputro, Direktur Keuangan dan Investasi PT Pertamina Hulu Energi. Selamat siang Pak Danif. Apa kabar Bapak-Bapak? Oke, ini mic-nya buat Pak. Oke, baik, kita sudah kehadiran 3 panelis yang sangat kompeten dari regulator, kemudian dari pelaku usaha dan oil and gas dan juga mining atau pertambangan. Oke, Bapak-Bapak yang terhormat, terima kasih dan kita mulai nih pertanyaan pertama kepada regulator. Pak Jody, sebagai kita ketahui pemerintah menargetkan 2060 sebagai tahun untuk pencapaian net zero emission atau lebih cepat. Dan salah satu yang menjadi andalan dari pemerintah untuk mencapai target tersebut tentu saja teknologi atau dalam hal ini sepanjang spesifik carbon capture storage. Saya masih awam di carbon capture, tapi kalau kita lihat banyak pemberitaan atau artikel bahkan juga buku yang ditulis salah satunya dari Bill Gates kalau nggak salah ya, How to Understand Climate Disaster, itu juga beliau menyetir di salah satu bagian di buku tersebut bahwa teknologi carbon capture mungkin akan menjadi game changer ya. Nah, seharusnya Indonesia yang diberkahi oleh sumber daya migas yang cukup besar, apalagi di batu bara yang cukup besar, tentu saja kehandalan teknologi ini sangat diharapkan. Bahkan kalau pengusaha batu bara mengharapkan kalau teknologi
carbon capture ini sudah economically viable, harusnya isu mengenai polusi yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbasis batu bara ini harusnya bisa dimitigasi. Nah, bagaimana pemerintah sendiri dalam sebagai regulator yang baru saja menerbitkan Perpres 14 tahun 2004 ini meregulate atau kebijakan pemerintah terkait carbon capture ke depannya seperti apa nih Pak, di tengah tantangan mengenai keekonomian dan juga tantangan lainnya, Pak Jody. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Jadi teknologi carbon capture storage ini bukan teknologi yang baru juga ya sebenarnya, karena di negara-negara seperti Amerika, di Eropa, Norway gitu kan sudah melakukan carbon capture storage ini mungkin dari 4 dekade yang lalu gitu ya, dan di Norway sendiri sudah melakukan juga yang cross border gitu ya. Intinya mereka melakukan kerjasama dengan negara lain karena mereka punya storage capacity yang besar untuk membuka negara lain melakukan injeksi CO2-nya di Norway gitu. Dan memang pelaku-pelakunya rata-rata industri oil and gas gitu ya, karena mereka expertise mereka di dalam hal pengeboran dan lain-lain secara teknis mereka yang menguasai gitu. Dan memang ada dua formasi geologi yang cocok untuk CCS, satu yang saline formation dan juga depleted reservoir dari oil and gas gitu. Nah, Indonesia sendiri kita blessed dengan kapasitas yang sangat besar, berdasarkan beberapa studi itu range-nya antara 400 sampai 700 gigaton CO2 gitu. Dan sebagai gambaran mungkin perbandingan emisi Indonesia kan hanya 600 juta ton ya per tahun gitu. Jadi kapasitasnya sangat besar sekali. Kita bisa kalau untuk domestik sendiri kita bisa sampai 1000 tahun kalau perhitungannya begitu gitu ya. Nah, tapi ke depan kita juga ingin membuka peluang untuk melakukan cross border seperti yang dilakukan contohnya Norway gitu. Kenapa kita mendorong hal tersebut? Ya karena memang kita ingin lebih banyak mengattract investasi masuk ke Indonesia untuk pembangunan CCS, infrastruktur di Indonesia gitu. Dan untuk bisa mendorong bisnis melakukan investasi dimaksud tentunya harus ada volume kan. Dan kita mendorong kemungkinan kerjasama dengan negara-negara lain. Tentunya harus di dalam koridor kerjasama bilateral gitu ya. Nah itu kita sedang mengengage juga beberapa negara yang mengimpose carbon tax tinggi seperti contohnya Singapura, Jepang, dan Korea kita engage gitu ya. Dan saat ini Pertamina salah satu yang leading dalam hal CCS eksplorasi di Indonesia ya juga sudah melakukan kerjasama kemitraan dengan para pelaku lain seperti contohnya Exxon dan BP gitu ya untuk bisa melakukan appraisal drilling di beberapa titik CCS. Nah, menarik nih dari Pak Jody tadi. Saya langsung aja ke Pak Danif ya. Ini tadi disebutkan bahwa salah satu strategi yang didorong oleh pemerintah melalui roadmap yang untuk penerapan CCS adalah cross border ya. Dan salah satunya tentu Exxon Pertamina yang sedang melakukan atau sedang dalam tahapan preliminary agreement dengan ExxonMobil. Nah ini bagaimana pengalaman dari Pertamina Hulu Energy, Pak Danif? Ya, terima kasih Mas Hendra. Terima kasih atas undangan dari CNBC terhadap Pertamina. Jadi memang ini merupakan potensi bisnis ya, yang seperti tadi Pak Jody katakan sangat besar buat Pertamina, dalam ini Pertamina Hulu. Bagaimana kita bisa menyediakan storage untuk CO2. Tadi kapasitas yang dimiliki Indonesia itu cukup besar dan Pertamina selaku pemain oil and gas memiliki WK terbesar. Ini kita sudah melakukan beberapa studi dan ada satu yang memang kita kerjasamakan dengan Exxon. Karena Exxon memiliki teknologi dan mereka lebih advance gitu ya. Kita melihat ini potensi yang sangat besar. Tadi betul kita sudah menandatangani namanya PAA, Preliminary Activities Agreement dengan Exxon untuk bisa menyiapkan storage capacity di sudah Asri Basin. Ini aqua saline ya, jadi bukan old basin tapi yang baru gitu ya. Kita akan banyak aktivitas yang kita sudah sepakati untuk
dilakukan long lead item order, appraisal well, survei seismik dan lain-lain. Dan kita sudah kira-kira tahu berapa besarnya. Jadi memang ini, dan kita sudah ada targetnya, target dari sisi marketnya, dan mereka sudah publicly menyatakan bahwa mereka memerlukan storage dari negara tetangga, dan regulasi di Indonesia itu lebih advance daripada saingan kita gitu ya, Malaysia. Jadi udah ada Perpres, sekarang mudah-mudahan segera akan ada turunannya, Permen SDM yang didorong juga oleh Pak Jody. Jadi we all racing nih Pak, racing untuk bisa ready. By the time the market emitter itu benar-benar serius bilang, oke, I need your storage, kita sudah perizinan sudah ada, storage analisa tekniknya sudah ada, tinggal kita berkompetisi dari sisi komersialnya. Jadi we are very excited, dan kita nanti saya akan bisa berceritakan lagi bagaimana komitmen Pertamina untuk mengembangkan hal ini. Gitu. Nah ini menarik ya, potensi bisnisnya ternyata sangat bagus ya, sangat positif. Dari regulator sendiri Pak Jody, ini kita udah lihat tadi penjelasan dari Pak Danif. Nah bagaimana sih menarasikan ya ini CCS yang tentu saja salah satu faktor yang sangat didorong oleh pemerintah dalam mencapai target NZE, tapi di satu sisi ini teknologi yang mahal ya tentunya ya. Baik Pertamina atau mungkin perusahaan lain yang melakukan kerjasama, tentu saja ini biayanya tidak kecil. Nah ini bagaimana narasi yang dibangun oleh pemerintah bahwa CCS ini penting tapi biayanya besar, dan apa sih manfaat bagi rakyat ya dengan adanya CCS ini? Ya memang Indonesia kita belum mungkin punya stick and carrot yang cukup gitu ya untuk bisa mendorong industri secara mandatory melakukan CCS gitu ya. Nah, tapi kita dorong untuk yang voluntary gitu. Nah, ini makanya kita menciptakan, kita enabling the environment, the business environment untuk CCS bisa berkembang di Indonesia ya. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan itu cross border. Di dalam Perpres diatur alokasi yang dimana 70% diwajibkan untuk domestik, namun 30% bisa terbuka untuk cross border, yang which is besar banget gitu ya, untuk 700 gigaton itu sangat besar dan cukup, lebih dari cukup untuk membuka investor tertarik masuk ke Indonesia gitu. Yang kedua memang ini kita dorong sebagai license to invest gitu kan, jadi banyak sekarang di beberapa ya negara sudah, atau seperti Uni Eropa contohnya, mereka punya CBAM gitu kan, mereka requiring produk-produk yang masuk ke sana carbon footprint-nya rendah gitu, dan tentunya ini juga membuka peluang untuk industri masuk ke Indonesia gitu ya, karena mereka ingin berinvestasi di manufaktur yang low carbon gitu, dan dengan lokasi yang berdekatan dengan CCS, karena sekali lagi kita, keunggulan kita salah satunya adalah dari sisi lokasi kita, lokasi kita sangat strategis gitu kan. Dan kemudian juga ya kita ingin mendorong CCS hub gitu kan, jadi bukan satu perusahaan melakukan CCS untuk tempatnya, untuk perusahaannya sendiri gitu, tapi kita bikin CCS hub, contohnya seperti kolaborasi antara Exxon dan Pertamina gitu, yang nanti membuka peluang emitter dari perusahaan lain gitu kan, dan dari sektor lain juga gitu. Jadi salah satu 3 poin yang perlu saya highlight dari Perpres ini adalah, satu, ini membuka kemungkinan untuk cross border. Kedua juga memungkinkan emitters dari di luar industri oil and gas bisa melakukan CCS. Ketiga ya kita mendorong ini menjadi license to invest gitu ya. Nah jadi itu kita berharap dengan adanya cross border kombinasi dengan CCS hub ini, kita berharap bisa operational cost dari CCS ini bisa kita tekan terus, and the end of the day ya kita berharap lebih banyak industri bisa menggunakan CCS gitu. Tentunya ke depan ya sesuai dengan prioritas pemerintah ya, dan kita mungkin perlu melakukan memberikan beberapa insentif gitu ya, agar industri juga terdorong untuk melakukan CCS. Oke, menarik ya apa yang disampaikan Pak Jody, ada 3 hal tadi ya. Salah satu yang saya highlight tadi mengenai license to invest. Jadi CCS ini bisa jadi semacam trigger ya untuk bisa mendorong perusahaan-perusahaan bisa invest di CCS. Nah, kembali lagi ke, mungkin kita masuk ke mining ya. Di tengah
tekanan dinamika geopolitik Indonesia sangat diuntungkan tentu saja dengan sebagai negara yang memiliki vakum politik yang bebas dan aktif. Indonesia sangat diuntungkan dengan berbagai dinamika ya. Konflik di Rusia Ukraina, kemudian juga konflik di Timur Tengah dan juga hotspot di beberapa negara lain yang akhirnya juga membuat ada memperpengaruh terhadap komoditas ya, baik batu bara dan beberapa komoditas andalan kita, nikel, tembaga dan lain-lain. Nah, Indonesia salah satu sebagai eksportir produser nikel terbesar. Ini bagaimana Pak Roy melihat sebagai pimpinan dari Harita Nikel ya, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha nikel mengambil manfaat dari dinamika geopolitik ini untuk menuju target ke depan, tentu saja dalam upaya juga tetap melakukan upaya dekarbonisasi. Terima kasih Pak Hendra. Pertama-tama saya ingin mengucapkan juga terima kasih pada CNBC yang sudah mengundang kami untuk hadir sebagai salah satu panelis di sini. Ini pertanyaan yang menarik Pak Hendra. Kalau saya lihat memang yang namanya komoditas itu kan sangat tergantung sama yang namanya kondisi makroekonomi yang agak susah kita kontrol sebagai industri player Pak. Nah, fluktuasi harga ini juga tidak hanya dipengaruhi oleh supply demand, tapi juga banyak faktor-faktor lain seperti yang Pak Hendra tadi sudah sebutkan. Ada geopolitical tension, ada trade war US dan China, ada perang beneran antara Russia, Ukraine dan juga sekarang di Iran gitu kan Pak. Nah, ini mempengaruhi harga komoditi Pak. Nah, kemarin itu 2022 kita lihat harga nikel khususnya itu melejit sampai cukup tinggi, mungkin yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir Pak. Di LME-nya itu sempat hit $100.000 per ton waktu itu, tapi cuma sebentar. Nah, drastically 2023 akhir itu sudah turun sampai ke sekitar 12-13 ribu. Dan harga nikel itu juga di Januari Februari juga masih cukup rendah 11-12 ribu khususnya untuk yang NPI. Kami beruntung bahwa mulai April Mei ini harga mulai naik dengan adanya kondisi-kondisi terkini seperti perang yang kemarin terjadi Pak. Dan juga sejak turunnya harga nikel ini banyak pemain dari barat itu yang kesulitan karena high operational cost. Ini adalah advantage yang dipunyai oleh Indonesia sebagai low cost producer. Nah, Harita Nikel sendiri juga fokus di sini Pak, agar tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai salah satu lowest cost producer of nickel di Indonesia. Kalau enggak kita enggak bisa bertahan Pak, kalau dapat gempuran seperti faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol tadi Pak. Nah, ini yang saya lihat mungkin peluang bagi teman-teman industri player itu untuk melihat peluang ini. Dengan adanya persaingan seperti ini kita mungkin harus efisiensi, tapi tanpa mengorbankan quality dari kita punya produk Pak. Termasuk dalam hal ESG. Kami juga saat ini sangat fokus kepada perbaikan atau pemenuhan kriteria ESG internasional. Karena banyak sekali car maker yang udah datang ke Indonesia, termasuk ke pabrik kami Pak di Obi Halmahera Selatan. It takes 20 jam Pak dari Jakarta ke Obi, tapi car makers ini bersedia terbang sejauh itu hanya untuk verified end-to-end proses yang kami lakukan seperti apa, apakah memenuhi standar ESG yang mereka harapkan. Kalau enggak mereka nggak akan beli barangnya Pak. Nah itu requirement yang sangat makin lama makin ketat dari pembeli dari luar negeri Pak. Itu yang harus kita antisipasi Pak. Oke, menarik. Jadi ESG salah satu kunci ya untuk bagaimana nikel industri bisa berkembang dalam era transisi energi. Nah Pak Giorgi, masih kita balik ke sisi S lagi tadi Pak. Perpres 14 yang baru diterbitkan, ini reaksi pelaku usaha seperti apa yang dari Kemenkomarves yang mengkoordinasi beberapa kementerian ini, apa sih yang masih menjadi kendala dari sisi pelaku usaha mungkin yang Kemenkomarves selama ini bisa menerima keluhan atau seperti apa sih Pak ya? Dengan perpres ini apakah masih belum cukup atau mungkin di-elevate di-upgrade lagi ke regulasi yang tingkatnya lebih tinggi atau seperti apa nih Pak? Ya tentunya kami apresiasi juga kepada Kementerian SDM ya selaku instansi pemrakarsa dari Perpres ini gitu. Tapi ini kolaborasi yang erat dari semua kementerian termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan berbagai kementerian terkait lainnya gitu. Dan memang ini
not the end gitu ya, karena harus ada berbagai peraturan turunan yang kita sekarang sudah bentuk task force-nya dan kita we are racing against with other competitors ya in this region gitu, seperti contohnya Malaysia dan Australia gitu yang juga sangat cepat sekarang menyadari bahwa Indonesia sudah mengeluarkan Perpres, mereka juga mendorong regulatory framework mereka sendiri gitu. Tapi sambutan sangat bagus berdasarkan penilaian dari Global CCS Institute, kita yang tercepat di Asia Pasifik dalam hal regulatory framework CCS ini gitu. Tentunya ya seperti saya sampaikan tadi ada berbagai peraturan yang sifatnya teknis gitu kan, dari sisi safety and liability, kemudian juga dari masalah pemanfaatan lahan dan lain-lain yang harus diselesaikan oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi regulatory framework saja memang tidak cukup, tapi political commitment dari pemerintah juga sangat penting gitu ya, keberlanjutan dan kebetulan kan memang ini isu CCS juga pernah dibahas di debat Cawapres yang terakhir kan. Jadi ya kami yakinlah ini program yang akan terus berlanjut gitu ya ke depan ya. Dan memang ini kami melihat CCS ini ya sangat strategis gitu, artinya karena ini sebagai ya itu tadi saya sampaikan license to invest untuk banyak industri gitu ya, khususnya untuk industri yang hard to abate gitu kan. Kita nggak bisa deny the fact bahwa ya kita masih banyak tergantung pada sektor-sektor yang hard to abate gitu ya. Seperti sektor oil and gas dan mining gitu, itu berkontribusinya terhadap GDP kita sangat besar gitu. Jadi kita nggak bisa blindly kita ngomong kita nggak mau ada industri tersebut gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan ya melakukan dengan CCS ini, karena this is the one of the proven technologies yang bisa melakukan dekarbonisasi secara large scale gitu. Jadi kenapa kita sangat, dan ini bukan sesuatu yang baru gitu, bukan kita kreatif sendiri, tapi memang sudah dilakukan oleh beberapa negara-negara yang seperti saya sampaikan di awal tadi gitu. Dan ya pelaku-pelakunya memang banyak sektor oil and gas karena ya mereka yang punya expertise di situ gitu kan. Tapi tidak berarti harus itu hanya untuk sektor oil and gas. Tapi sekali lagi saya sampaikan salah satu elemen kunci dari Perpres ini adalah membuka peluang untuk emitters dari sektor industri lain melakukan CCS. Oke, baik Pak Jody. Pak Danif, Perpres 14 ini inline dengan PEE yang digagas Pertamina atau mungkin ada yang ingin Pertamina ingin sampaikan ke pemerintah dari sisi regulatori ya, apakah ini sudah cukup sufficient gitu ya bagi proyek tersebut atau seperti apa Pak Danif? Ya, kita sudah lihat, kalau menurut saya seperti tadi Pak Jody katakan, yang paling penting adalah turunannya, implementasinya. Dan di mana ini kan di implementasinya nanti permen dari SDM. Kita Pertamina dalam ini upstream sangat terlibat Pak. Jadi ada FGD, ada sesi gitu, dan saya juga aktif di beberapa inisiatif clean energy juga demikian pendapat. Jadi poin saya Perpres 14 ini itu sangat breakthrough gitu ya dari sisi regulatory framework, dan ini lebih advance dari negara tangga lainnya. Jadi kalau menurut saya ini sangat bagus. Tadi koordinasi dengan SDM, dengan KLHK dan juga PKPM. Nah ini turunan yang dari SDM ini yang kalau menurut saya yang sangat impactful ya, impactnya terhadap player seperti Pertamina. Ini juga akan menentukan kita bisa lebih kompetitif atau tidak. Tapi saya yakin dengan task force yang sudah dibentuk, dipimpin oleh Pak Jody, ini hasilnya akan sangat baik lah. Gitu kita sudah melihat, kayaknya draftnya baru besok ya Pak Jody ya, gitu ya. Tapi kita diajak ngobrol terus nih. Jadi I think the process is been very good. Gitu. Oke, makasih Pak Danif. Sekarang saya ke Pak Roy lagi. Tadi masih menyambung tadi Pak Roy ya, menyampaikan bahwa aspek pengelolaan lingkungan ya ini sangat vital ya bagi industri nikel. Nah apa saja sih yang lebih spesifik nih, masyarakat mungkin perlu tahu Pak ya, perusahaan nikel apa saja yang upaya-upaya yang dilakukan ya, dalam hal ini PT Trimegah Bangun Persada, Haritan Nikel dalam meminimalkan dampak ya dari penambangan nikel ya. Seperti apa upayanya Pak?
Terima kasih Pak Hendra. Dalam penanganan dampak terhadap lingkungan ini sangat banyak yang kita lakukan di sana Pak. Jadi bukan hanya sekedar carbon emission reduction, tapi gue minimize dampak dari limbah produksi kami. Contohnya waktu kami sebagai integrated nickel processor Pak, kami mengolah saprolite menjadi ferronickel atau NPI. Nah itu ada limbah yang namanya nickel slag. Di saat ini kami sudah berhasil mengolah nickel slag ini menjadi bahan bangunan. Jadi kami menggunakan nickel slag ini sebagai bahan untuk membuat batako, paving block, gorong-gorong yang kami pakai untuk pembangunan konstruksi di lokasi yang kami ini lakukan di Pulau Obi Pak. Jadi di sini kita lihat ini bisa menjadi batako atau gorong-gorong yang kami pakai. Dan kami melakukan pengecoran jalanan karena kan daerah kami itu kan sangat aktif truk bolak-balik Pak. Daripada nanti berlumpur kita banyak cor-coran mumpung nikel slagnya banyak outputnya limbahnya. Jadi itu kita convert menjadi bahan campuran untuk semen yang kami gunakan untuk menyemen jalanan yang ada di kompleks kami. Sampai saat ini total jalanan yang sudah kami semen itu kurang lebih sudah mencapai sekitar 40-an hektar Pak. Jadi 40.000 meter persegi jalanan yang kami udah cor menggunakan limbah. Di luar itu kami juga menggunakan limbah nikel slag ini untuk membuat artificial coral reef. Nah ini menjadi satu tempat terumbu karang bertumbuh di dasar laut Pak. Ini untuk menjaga ekosistem di laut juga. Nah itu yang kita lakukan di sana. Kemudian untuk mencegah polusi udara, kami mungkin salah satu yang dari sekian sedikit yang membangun coal dome di sana. Jadi batu bara untuk pembangkit listrik kami di sana itu kami simpan dalam coal dome. Jadi kalau ada angin apa nanti debu batu bara itu nggak terbangan keluar Pak. Kami masukkan semua ke dalam coal dome dan itu Bapak bisa bayangin. Saya nggak hafal itu berapa besar lapangan bola yang bisa masuk itu karena panjang coal dome kami itu 600 meter kali lebar 140 Pak meter. Itu kurang lebih bisa nampung 300.000 ton batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik kami. Jadi itu banyak hal yang kami lakukan termasuk revegetasi. Kami punya nursery yang untuk mengembangkan bibit untuk revegetasi di sana dan kapasitas produksi bibit kami itu sampai 470.000 bibit per tahun Pak. Kami sudah melakukan reklamasi juga lebih dari 200 hektar untuk penanaman kembali. Nah itu Bapak mungkin bisa lihat di gambar belakang juga untuk ekosistem laut termasuk suhu laut itu kami mempunyai alat khusus atau yang robotis seperti yang ada di gambar ini untuk mengukur kualitas air laut termasuk suhunya di sana Pak. Nah ini effort-effort yang kami harus lakukan agar bisa comply dengan ESG standar dan memenuhi ekspektasi dari buyer-buyer kami terutama dari Eropa Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Roy. Sekarang kita ke industri migas lagi nih, ke Pak Danif ya. Masih terkait dengan CCS. Yang menjadi concern tentu saja adalah keekonomian. Dari Pertamina Hulu Energi sendiri melihat ya tentunya sudah PHE sudah menandatangani di PEA dengan ExxonMobil. Tentunya sudah mempertimbangkan faktor keekonomian ya. Jadi menurut Bapak gimana dengan faktor keekonomian untuk CCS ini? Karena di migas tentu ya lebih economically viable ya. Ini menurut Bapak seperti apa nih? Dari sisi keekonomian, walaupun ini masih early stage ya, tapi kita melihat ini memiliki potensi yang baik. Tadi actually baru hari ini tadi saya sit down dengan tim tadi sudah lapor ke Pak Jody. Tim saya nanya, ini target IRR berapa Pak kalau untuk ininya? Saya bilang will be as good as upstream gitu. Jadi poin saya adalah definitely well 2 digit gitu ya. Setuju ya Pak Jody ya? Harus Pak ya? Gitu. Jadi kita memang sedang mendevelop bisnis modelnya. Tapi kita tahu mungkin tadi yang Pak Jody katakan di North Europe gitu ya. Sudah ada, key-nya adalah economic scale Pak. Economic scale, kita tahu dari proyek yang sudah berjalan ya, mungkin sekarang itu the cost to capture, transport and storage itu about $80. $80, $100 to $80 lah gitu. Kita berharap teknologi akan menurunkan gitu ya, of process capturing, transportations dan juga injections gitu ya, preparing for the storage. Jadi memang kalau misalnya $180 untuk subsidized commodities maybe is a bit too high, tapi
tadi kita percaya akan turun dan tadi license to invest untuk produk-produk yang bisa kita pass on to end customers, ya, yang dimana bahwa produk ini is zero emissions gitu kan, itu kan demand higher premium gitu. Kita dengar contoh di mana ada steel company yang produce with either minimum or zero emissions, itu off-take-nya udah full Pak, even produknya itu plannya belum dibangun gitu ya. Jadi hal seperti ini yang seharusnya bisa menumbuhkan industri di Indonesia. Untuk oil and gas sendiri, saya yakin untuk Pertamina terus terang ini adalah new business, gitu ya. Is it going to reduce our emissions? Ini something yang perlu kita kaji lagi karena kan kita on the subsidized regime ya. Kita menjual ke kilang kita, kilang ke Patraniaga, ini kan on the subsidized. Nah ini mungkin kita perlu diskusi lagi, tapi yang pasti ini potensi new business untuk bisnis oil and gas karena memang yang memiliki kompetensi ini adalah perusahaan oil and gas. Yang tadi kita ekstrak, sekarang kita inject. I think pretty much the same itu tuh Pak, ilmu Pak. Nah gitu, ini Pak. Menarik nih dari Pak Danif, saya ke Pak Jody. Tadi disampaikan keekonomian di sektor migas dan yang menjadi concern dari pelaku usaha juga dan mungkin masyarakat Pak ya, CCS untuk pembangkit listrik tenaga uap, coal fired power plant. Nah Pak Jody sendiri yang terlibat bagian dari International CCS Forum ini melihatnya bagaimana Pak yang untuk penerapan CCS nanti ke PLTU batubara, kira-kira butuh berapa lama sih, how long, dan juga apakah ada optimisme nanti akan menjadi economically visible ke depannya? Seperti apa Pak Jody dari regulator melihatnya? Ya memang kita sudah bicara dengan PLN juga ya, dan PLN sudah melakukan preliminary study gitu, dan mereka melihat mungkin di mulai 2030 sampai 2000 ke atas itu mereka secara bertahap mengapply CCS di PLTU-nya gitu ya. Tapi keekonomiannya ya tergantung sisa umur dari PLTU itu kan gitu kan, dan juga ketersediaan teknologi dan juga ketersediaan lahan gitu. Tapi dari PLN sudah melakukan itu dan mereka ya melihat ini visible bisa dimelakukan secara bertahap gitu ya di PLTU. Nah tadi balik ke masalah keekonomian, memang kita juga melihat CCS ini sebagai peluang yang besar, bukan hanya untuk sektor oil and gas, tapi kan value chain dari CCS ini banyak gitu ya, nanti dari storage-nya, terus transportasinya, kemudian injeksinya, di situ banyak peluang-peluang baru yang bisa diciptakan dari sisi job creation dan juga dari sisi pemerintah mungkin ya ya kita masih mendiskusikan bagaimana pemerintah bisa mendapatkan revenue mungkin dari menggunakan konsep yang sama di oil and gas gitu ya, mungkin kita bisa rental fee atau storage fee gitu, nah itu bisa masih dalam proses kajian gitu dan ya negara-negara lain, negara emitter memang ada kebutuhan gitu untuk CCS ini, jadi kita percaya diri volume itu kita bisa jaga dan bisa tingkatkan gitu ya, karena sekali lagi ya memang domestik kita belum ada stick and carrot-nya, tapi tentunya ke depan sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal kita ya, kita tidak menutup kemungkinan ada insentif-insentif dari pemerintah gitu ya. Tapi untuk saat ini memang kita melihat volume dari yang bisa kita attract dari negara-negara yang memang tidak mempunyai lokasi untuk melakukan CCS itu besar gitu ya, dan kita sudah melakukan proses, kita sudah menandatangani LOI juga contohnya dengan Singapura, dan kemudian sekarang lagi kita next step pembicaraan G2G-nya yang legally binding gitu ya, dan dengan Jepang kita juga terus komunikasi, dan Pertamina saya tahu juga melakukan engagement juga dengan emiter-emiter seperti dari Korea dan lain-lain. Oke, makasih Pak Jody. Sekarang ke nikel lagi nih Pak Roy. Tadi Pak Roy sempat mention ya beberapa pemain otomobil internasional sudah melirik Indonesia, untuk bahkan ada beberapa perusahaan otomobil yang sudah melakukan preliminary agreement juga dengan beberapa perusahaan nikel di Indonesia. Nah, Harita sendiri melihatnya
apalagi pemerintah telah menegaskan upaya untuk menjadi salah satu key players dalam ekosistem EV baterai ya. Nah, bagaimana Haritha Nickel melihat ini sebagai peluang atau lebih ke tantangan? Karena tadi kita lihat sebagian besar produk nikel Indonesia itu masih untuk stainless steel. Sementara battery precursor mungkin kita masih tertinggal ya kalau lihat kompetisi dengan beberapa negara ya, tetangga kita Vietnam dan Thailand mereka lebih maju. Nah, Haritha Nickel sendiri melihatnya gimana Pak Roy? Pertama-tama saya merasa bahwa kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor nikel ore waktu itu adalah sangat tepat Pak. Kan itu mendorong beberapa pemain atau konsumer biji nikel itu terpaksa nutup pabriknya misalnya di China dan buka di Indonesia. Itu mendekatkan sekali prosesor ke sumber bahan baku. Dan Indonesia kedua itu sangat diberkati karena punya cadangan nikel yang luar biasa banyaknya. Nah, ini adalah satu peluang. Dan ketiga, saya melihat pemerintahan yang ada saat ini juga sudah sangat fokus dan mengetahui peluangnya seperti itu. Dan kebetulan juga memang nikel ini dulunya memang betul Pak, demand-nya terbesar dari stainless steel. Dulu 70%-an itu demand nikel itu berasal dari stainless steel dulunya. Sekarang itu stainless steel turun sekitar 65%. Baterai, kebutuhan baterai berbasis nikel itu dulunya 3-4%, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu Pak. Tapi sekarang demand baterai industri terhadap nikel itu mungkin sekarang udah sekitar 14%. Jadi ada kenaikan cukup tinggi terhadap demand nikel. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah bersama semua industri player untuk saling mendukung membangun ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia. Kita punya bahan baku, kita khususnya Haritha Nickel sudah setengah jalan Pak dalam value chain baterai ini karena ada 6 value chain itu, ada 6 chain dari mining menjadi MHP kemudian kita proses jadi nikel sulfat, itu semuanya ada satu setengah jalan menuju pembuatan baterai. Karena Haritha Nickel itu satu-satunya saat ini di Indonesia memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan battery precursor. Nah, kalau nantinya pemerintah bisa menarik investor membangun pabrik precursor Indonesia, tentunya ekosistemnya akan tercipta gitu Pak Jody ya. Okay. Kami juga berharap Pak, karena saat ini tidak ada konsumer yang membeli produk kami dalam negeri. Karena semuanya harus kita ekspor, nikel sulfatnya, kobalt sulfatnya kita ekspor. Karena belum ada prosesor Pak. Tapi kan saya udah lihat langkah progres pemerintah juga cukup bagus. Pabrik baterai pertama mungkin akan commissioning tahun ini kalau nggak salah Pak Jody ya. Nah, saya berharap nanti ada pabrik menyusul seperti katodanya, pabrik anodanya dan prekursornya juga bisa masuk ke Indonesia segera dibangun agar ekosistem ini udah jadi satu sirkular yang bisa jalan semua di Indonesia Pak. Jadi tidak hanya mengekspor semi finished goods seperti nikel sulfate dan kobalt sulfat ke luar negeri. Oke, menarik nih. Kita Pak Roy tadi berbicara mengenai inbound investment. Kita ngomong juga perlu outbound investment. Nah, Pertamina PHE ini tidak hanya fokus dalam negeri tentunya ya, membidik lahan-lahan di negara lain. Nah, sejauh mana progres dari upaya tersebut Pak Danif? Ya, kita melakukan investasi di luar Indonesia itu karena memang pertama notionnya adalah untuk ketahanan energi Pak. Gitu ya, jadi kita punya strategi sampai sekarang tapi kita diperluas adalah bring the barrel home. Jadi saat ini kita sudah memiliki beberapa footprint, ada di Afrika, ada di Middle East gitu ya, ada di Malaysia juga yang dimana kita sebagai PI, owner dan juga sebagai operator, kita produce oil dan most of the oil itu kita bawa pulang. Karena seperti kita tahu teman-teman bahwa Indonesia ini negara berkembang, growth-nya masih tinggi, 5% dan ke atas, hopefully masih perlu energi kebanyakan fosil. Dan produksi minyak dan gas domestically itu tend to decline karena mature field that we have. Jadi sedangkan demand-nya masih terus meningkat. Walaupun dengan adanya energi transisi, banyak memakai EV gitu ya, mobility itu akan mengurangi demand, tapi again karena kita negara berkembang, permintaan fosil fuel itu masih terus naik. Gitu. Jadi gap antara kebutuhan dan
produksi yang bisa disuplai oleh domestik dan juga Pertamina dari luar negeri itu gapnya makin lama makin besar. Nah ini memperlebar current account deficit gitu ya, sehingga kita harus lebih agresif lagi Pak Hendra untuk bisa meningkatkan produksi, either bring barrel home dan bring the dollar home gitu ya, swapping with oil yang bisa kita produce, yang bisa kita proses di domestically. Jadi going forward kita akan mencoba lebih agresif lagi membeli ladang minyak, terutama liquid ya, yang sudah beroperasi atau yang on the pre-development basis yang segera akan beroperasi, sehingga akan meningkatkan reserve to production kita. Jadi, tapi ini kita lakukan semuanya not necessarily karena dari sisi keekonomian, tapi dari menjaga energy security berhubungan dengan geopolitikal dan lain-lain. Oke, nah menarik nih Pak Jody. Bagaimana sih efek dari CCS itu terhadap produksi migas? Apakah nanti dengan biaya yang tinggi, investasi yang besar, alih-alih meningkatkan produksi, malah justru bisa berdampak terhadap output produksi nasional? Itu seperti apa pemerintah melihatnya? Kalau dari sisi teknisnya ya memang sisi US ini kan CO2 ada digunakan juga untuk EOR ya, untuk meningkatkan produksi. Tapi dari sisi lain juga industri oil and gas ini ya mereka yang paling awal lah ya, paling awal dan paling so far saya lihat sangat tertarik untuk masuk ke sektor CCS karena lagi ya mereka melihat ini sebagai peluang bisnis gitu ya. Jadi terutama buat Indonesia gitu ya, kita tadi Pak Dhani sudah sampaikan ya, kita kan our production tend to decline gitu ya. Nah, walaupun ada berbagai effort sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi gitu, tapi buat sektor oil and gas mereka melihat CCS ini sebagai sesuatu yang baru untuk sektor oil and gas gitu kan. Jadi potensial revenue stream yang sangat besar untuk sektor oil and gas ya seperti Pertamina dan beberapa pelaku oil and gas lainnya. Oke baik, tadi kita sudah berbicara, mendengar pandangan terkait dengan dampak ekonomi dan juga bagi pelaku usaha. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga ini bagaimana dampak dari kegiatan penambangan ya, nikel dalam hal ini terhadap masyarakat sekitarnya, daerah penghasil, provinsi penghasil. Ini seperti apa Haritha Nikel melihat dampak dari kegiatan keberatan Haritha Nikel terhadap pengembangan perekonomian regional dan juga masyarakat sekitar sana? Terima kasih Pak Hendra. Ini juga salah satu fokus kami waktu kami memutuskan untuk beroperasi di Pulau Obi. Pertama kita lihat bahwa Obi ini sangat remote Pak. Perjalanan ke sana itu butuh waktu total 20 jam. Jadi logistik pun merupakan satu tantangan. Nah ini adalah satu upaya kami untuk bagaimana meningkatkan local supply terutama dari masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan makanan khususnya di Pulau Obi untuk karyawan kami yang saat ini berjumlah hampir 30.000 orang Pak. 30.000 orang ini setiap hari butuh makan 3 kali sehari Pak. Jadi Bapak bayangkan itu contohnya beras 25 kilo itu kita butuh 20.000 sak sebulan Pak. Jadi bisa kebayang itu kebutuhannya berapa tuh di sana Pak. Dan kami saat ini hanya sekitar 13 miliar rupiah kebutuhan dari domestik atau penduduk sekitar yang dapat dipenuhi dari Obi Pak. Sementara yang lain terpaksa masih kita import dari luar Pulau Obi. Nah, tapi kami bersyukur Pak, setahun lalu itu pembelian kami dari masyarakat hanya sekitar 8 miliar. Per bulan kemarin udah 13 miliar. Jadi kami berusaha meningkatkan ekonomi daerah dengan mungkin memperbanyak pembelian dari penduduk sekitar. Dulu nggak ada yang beternak bebek Pak. Tapi karena Obi ini banyak TKA dari China penggemar makan bebek. Sekarang ada penduduk lokal yang menggunakan lahannya untuk beternak bebek. Dulu bebek 70.000 Pak, sekarang 300.000 per ekor di Obi Pak. Gitu. Nah itu salah satu bentuk kerjasama kami, Bapak bisa lihat bahwa sudah hampir 700 job creation yang terjadi di sana. Kami mempunyai 65 local supplier dan 26 grup petani yang bekerjasama dengan kami untuk mensuplai bahan baku makanan khususnya untuk kawasan kami. Untuk mendukung UKM di sana pun kami sedang menjajaki kolaborasi dengan Lembaga Ekspor Indonesia.
Kebetulan Lembaga Ekspor ini salah satu kreditor kami, mereka juga punya program untuk menunjang pembiayaan UKM. Nah, kami melakukan kerjasama dengan masyarakat atau UKM di sana agar bisa mendapatkan pembiayaan perbankan. Nah, ini salah satu kolaborasi yang kami lakukan juga dengan pihak ketiga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Ubi khususnya, Pak. Oke, menarik sekali Pak Roy. Oke, masih banyak sebenarnya saya pengen gali dari Pak Hanif dan juga Pak Danif, Pak Roy dan Pak Jody. Tapi menurut saya ini teman-teman peserta mungkin ada yang ingin menggali lebih lanjut dari 3 narasumber ini. Saya buka pertanyaan ke Q&A session ke floor para peserta. Ada yang ingin bertanya ke 3 narasumber, 3 panelis? Oke, ada yang ingin bertanya mungkin? Pak Tito mungkin ya. Nah, tuh kan benar ya. Pak Tito Loho ya dari tender.com. Silakan Pak Tito. Oke, pertanyaannya ditujukan singkat, padat, ditujukan ke salah satu atau tiga-tiganya mungkin ya. Oke, terima kasih. Saya Tito Loho dari Tender Indonesia dan juga kebetulan sebagai Wakil Sekjen dari Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas dan Panas Bumi Indonesia. Kepada PHE nih, Pak Danif, kan ada rencana CCUS ya, mau di capture carbon storage. Beberapa udah dilakukan tapi bukan untuk storage tapi sepertinya untuk gas lifting Pak ya, betul. Nah, terkait untuk storage kemarin kan kalau nggak salah dari kantor Pak Luhut menceritakan kita punya potensi daripada sumur-sumur yang dry hole atau yang bekas produksi yang udah habis terkuras. Sehingga nanti katanya mau diimpor CO2 untuk diinjek, dimasukkan ke situ. Pertanyaan saya mungkin agak little bit teknis ya. Kesiapan sumur-sumurnya sendiri seperti apa Pak? Karena beberapa sumur mungkin karena satu dan lain hal udah loss ya. Ada di sini juga ada pakarnya migasnya, ada Pak Joko Siswanto, Mas Hendra, Sekjen Dewan Energi Nasional di sini mungkin bisa cerita juga karena beliau pernah Direktur Hulu dan pernah Dirjen Migas juga ya. Jadi itu sih Pak Danif, udah ada planningnya belum sampai seteknis itu atau masih mungkin dari Pak Jody baru sekedar ide wacana aja. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Pak Tito Loho, langsung saja ke Pak Danif dan mungkin Pak Jody bisa menambahkan nanti ya dari sisi regulator. Ya, monggo Pak. Ya, makasih Pak Tito. Jadi memang ini sisi US ya, jadi carbon capture, utilization and storage. Jadi, mungkin sedikit saja. Jadi yang tadi kan kita banyak bicara soal carbon capture storage. Itu hanya di capture, di storage. Tapi kalau ini kita mengcapture karbonnya, kita injek ke existing well yang masih ada either gas atau oilnya supaya bisa mendorong, jadi menambah produksi. Pak. Kalau ini kita kan ini kan namanya enhanced oil recovery, bisa pakai air, bisa pakai chemical gitu ya. Tapi ini kita pakai CO2. Nah, Pertamina sudah melakukan pilot Pak di Jatibarang gitu. Kalau nggak salah teknologinya half and puff gitu ya. I cannot explain what it is, tapi itu teknologinya gitu ya. Tapi itu pilot project sudah kita lakukan onshore gitu ya. Kita capture dari, kalau nggak salah dari Sukawati ya, kita transport 100 km pakai truk, kita injekkan di Jatibarang untuk keluarin oilnya. Ini pilot project dilakukan gitu ya. Ujung-ujungnya ini balik lagi kepada scalability untuk bisa economical karena it cost money gitu kan. Jadi tambahan additional outputnya bisa menutupi the whole process out of capturing and storage and injecting the CO2. Nah kesiapan dari, tadi pertanyaannya kesiapan dari existing well ini ya. Mungkin I need to get back to you, apa namanya, kita akan punya banyak marginal field nih, mature field gitu ya. Di mana-mana balik lagi tadi yang Pak Roy bilang logistik ya. Ini di Pulau Jawa aja 100 kilo nih gitu ya. Ini apalagi kalau misalnya kita di offshore atau kita di remote area gitu ya. Can it actually the own CO2-nya diinjekin, itu kan paling gampang gitu ya, mengeluarkan CO2 tapi kan nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi poinnya I don't know the real answer kesiapannya, tapi ini kita ngelihat sebagai salah satu strategic inisiatif
yang sekarang masih dilakukan oleh our Research and Technology Innovations, belum diimplementasikan, tapi kita juga opening up with strategic partner yang memiliki teknologi, karena ini juga perlu investasi Pak, gitu. Jadi still in progress Pak, mungkin jawabannya Pak Tito, begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Danif. Pak Jody bisa menambahkan dari sisi regulatornya. Ya, sisi regulator, kalau sisi teknisnya kan mungkin Pak Danif yang lebih paham gitu. Tapi kalau dari sisi regulasi ya kita mendorong terus Pak enabling environment-nya itu untuk bisa menarik. Ya salah satunya tadi kita buka untuk framework gimana perjanjian bilateral yang bisa menaungi ini. Terus kedua dari sisi safety, kita juga dorong BSN untuk menerapkan juga sertifikasi yang terkait dengan CCS sesuai dengan international best practices gitu ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi kalau nggak salah itu ISO akan TC265, mereka akan melakukan meetingnya di Indonesia gitu, fokus terkait dengan CCS gitu kan. Jadi saya tahu BSN sudah melakukan 4 sertifikasi yang terkait dengan subsurface, terkait dengan CCS ini mengikuti standar ISO. Oke, baik, terima kasih Pak Jody. Ada lagi satu pertanyaan mungkin kalau waktunya sudah mepet mendekati closing. Oh Pak, iya kayaknya harus kita dengarkan nih Pak Joko Siswanto dari Dewan Energi Nasional ya. Pak Joko mungkin panitia bisa memberikan mic-nya ke belakang, Pak Joko Siswanto, mantan Dirjen Migas dan juga sekretaris di Dewan Energi Nasional. Tes, terima kasih. Waduh, ditembak pertanyaan, suruh jawab. Jadi kalau kesiapan sumur Pak, untuk injeksi CO2, untuk CCUS, itu karena CO2 sangat korosif, sehingga memang pemilihannya itu sangat ketat sekali gitu. Kita harus logging pakai alat yang selam bersih atau equipment yang bisa melihat tingkat korosinya sudah sejauh mana gitu. Karena kalau itu once itu bocor juga merusak lingkungan juga akhirnya kemana-mana gitu. Sehingga kalau pakai sumur baru itu biayanya mahal sekali karena harus stainless steel gitu ya. Nah sehingga tetapi kalau di oil and gas sih CCUS biasanya seperti di Exxon Cepu itu sudah kita manfaatkan CO2-nya itu bersama gas lain untuk pressure maintenance. Jadi kita keep tekanannya supaya produksinya tetap konstan gitu. Itu sudah kita terapkan untuk di oil and gas. Regulasinya juga sudah terbit kalau untuk oil and gas. Dan kita pengen juga sebetulnya nyoba untuk yang di Natuna di Alpa, itu besar sekali potensi gasnya, 40 TCF untuk metannya, tapi CO2-nya 72%. Nah ini kalau kita bisa manfaatkan, jadi kita tidak buang ke udara itu bisa. Nah di BP sendiri sudah ingin menjadi storage, karena gas yang kita produksi jadi LNG itu kosong, sehingga kita bisa injeksi, kita untuk menjadi storage gitu ya, untuk hub internasional, kita injeksi di situ gitu. Jadi tinggal bisa nggak sumur yang sudah tidak berproduksi, itu bisa kita fungsikan untuk sumur injeksi. Kalau bikin sumur baru sekali lagi jadi biayanya jadi tambah mahal gitu. Dan alhamdulillah untuk di oil and gas ini sudah bisa di cost recovery. Nah sedangkan untuk yang di batu bara memang lebih kepada CCUS ini masih studi, karena sekarang yang dilakukan adalah lebih baik co-firing saja. Jadi mengurangi batu baranya dengan biomas, udah uji coba juga dengan hidrogen dan amoniak. Jadi tidak ke CCUS langsung, tetapi ditingkatkan biomasnya untuk mengurangi emisinya. Gitu. Nah itu kalau untuk di sektor batu. Tetapi kalau untuk membayar pajak karbon, kebetulan saya komisaris juga di PLN Indonesia Power, kami sudah siap anggarannya. Tinggal Kementerian Keuangan kapan memberlakukannya. Alhamdulillah masih murah nih, masih Rp30 kan per liter, kalau dibanding Singapura mahal sekali. Nah karena belum diterapkan, mungkin juga karena PLN masih butuh untuk pembayaran hutang yang katanya masih ratusan triliun begitu, sehingga Kementerian Keuangan memberi relaksasi lah pemberlakuannya gitu. Nah ini kalau untuk tadi pertanyaannya yang saya dengar cuman kesiapan sumurnya Pak. Yang lain-lain mohon maaf belum, tadi saya belum nyatat pertanyaan. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Joksis atas
tanggapannya atau inputnya menarik sekali ya. Karbon salah satu instrumen yang memang bisa menjadi salah satu andalan pemerintah Indonesia kalau dimaksimalkan untuk bisa mengurangi carbon footprint di industri energi khususnya. Jadi kita sudahi Q&A sessions, tadi ada sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan tapi waktu juga sangat singkat. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari diskusi singkat ini yang sangat menarik dari Pak Jody. Regulator pemerintah telah menerbitkan Perpres 14 yang menjadi semacam suatu breakthrough untuk mendorong pemanfaatan utilisasi dari carbon capture storage khususnya di sektor migas yang disambut oleh Pertamina PHE yang setelah melangkah di preliminary agreement PAA dengan ExxonMobil dan juga Pertamina PHE dalam hal ini juga berupaya untuk terus aktif untuk mencari lahan-lahan potensial di berbagai negara di luar Indonesia untuk mendukung ketahanan energi nasional. Dan tentu saja kita dari Perpres 14 ini masih akan ada peraturan turunan yang sedang disusun oleh pemerintah dalam waktu dekat dan salah satu kunci dari Perpres ini tentunya diharapkan akan menjadi license to invest dan mendorong investasi dan sekarang udah diwujudkan oleh Pertamina PHE. Dan kalau berbicara tadi Pak Joksis juga menyitir bahwa untuk instrumen tadi di lahan untuk carbon utilization membutuhkan beberapa komoditas mineral juga. Tadi ada nikel. Jadi Indonesia sangat menarik, sangat diberkahi oleh sumber daya mineral yang cukup besar. Di tengah era transisi energi, kebutuhan terhadap mineral tertentu khususnya mineral strategis dalam hal ini nikel ini menjadi lebih penting. Dan Harita Nikel salah satu perusahaan yang telah cukup produktif untuk mencoba mengembangkan cadangan nikel di sana, bahkan juga mengembangkan cadangan limonite yang cukup banyak ya dengan teknologinya dan berkembang nanti ke depan untuk berinvestasi di baterai precursor untuk memanfaatkan momentum Indonesia ingin menjadi key players dalam ekosistem EV baterai. Saya kira itu saja yang bisa saya intisarikan dari diskusi singkat dan menarik pada siang hari ini. Kita beri aplaus buat ketiga panelis yang luar biasa pada siang hari ini. Dan selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk. Terima kasih banyak Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra terima kasih banyak dan terima kasih juga kami ucapkan pada seluruh panelis yang juga telah melengkapi sesi diskusi kita yang ketiga dan juga wrapping up Green Economic Forum 2024. Kami persilakan untuk para bapak-bapak untuk berdiri terlebih dahulu karena tim dokumentasi akan mengabadikan momen ini. Kita berikan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya Green Economic Forum 2024, seluruh sponsor penyelenggara, seluruh panelis, narasumber ekspertis dan juga moderator yang telah memberikan insight yang luar biasa di sesi diskusi ketiga pada kesempatan kali ini. Green Economy to support national growth amidst global uncertainties. Kami persilakan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Terlebih dahulu, diskusi yang begitu menarik dan kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh pembicara juga tamu dan kami berterima kasih kepada pihak yang sudah mendukung acara Green Economic Forum 2024. Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara, Bank DBS Indonesia, PT Pertamina Persero, MMS Group Indonesia, dan PT Rukun Raharja Tbk. Semoga seluruh diskusi yang digulirkan di acara Green Economic Forum 2024 memberikan gambaran tentang tren ekonomi hijau Indonesia demi Indonesia yang lebih baik lagi menuju net zero emission 2060. Saya Safrina Nasution beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih.
Berjuta rasa-rasa tak mampu diungkapkan kata-kata.